Bisa ngelihat Pak. Mataku kemarin kan nggak pakai soft lens. Jadi kan minusku ini tinggi 9,5 waktu itu 9,5. Jadi itu aku nggak begitu melihat juri tuh gimana ekspresinya ya, nggak lihat. Jadi terbantu dengan itu juga sebenarnya. Iya kan, responnya positif gitu waktu itu kan, alhamdulillah dalam hati kan berarti aku bisa menarik hati-hati judges semua gitu kan. Dan Mas Dhani bilang kamu apa makan nih, kan Mas Dhani bilang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YS Podcast, ini hari spesial untuk saya, kedatangan tamu sahabat istimewa. Ini udah nggak asing. Kalau dulu katanya sih layar kaca. Sampai sekarang layar kacanya pindah menjadi layar HP nih Mbak. HP bener ya. Ya, di sini sudah hadir Mbak Desi Natalia, X Factor 2015. Ya. Sangat luar biasa, dulu sampai di 3 ya. Sampai di 3 besar, mengharumkan nama NTB, Lombok, membuat kita bangga. Itu kan kompetisi di awal ya. Awal-awal mulai X Factor ya. Ini sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah berkesempatan hadir nih di YS Podcast. Tujuannya adalah bercerita. Nah, nanti kita bercerita, Mbak Desi akan sharing nih pengalamannya, bagaimana perjalanan dulu dan sekarang. Ini seperti apa kita bahas di sini ya. Oke, Mbak. Ya. Apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Ya, pertemuan pertama saya langsung duet. Duet apa? Di acaranya Mbak Husna. Oh iya, waktu itu benar. Weddingnya Mbak Husna ya. Di weddingnya Mbak Husna, saya duet. Lagunya lagu dangdut kalau nggak salah itu. Lagu dangdut waktu itu. Padahal Mbak Desi ini alirannya adalah pop rock ya. Tapi saya hajar aja Pak, apa-apa. Selama bisa nggak apa-apa kan. Luar biasa. Oke, Mbak Desi. Ya. Ini kita di part pertama ini kita berbicara. Ini saya ingin kangen juga nih dengar memori perjalanan yang dulu ini. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Ini saya harus izin dulu nih. Ceritanya ikut X Factor 2015 itu apa nih awal atau yang memotivasi Mbak Desi ikut pertama kali dulu itu? Sebenarnya sih kalau pertama itu almarhum Papa kan dulu pernah lihat Fatin tuh. Ya, di Fatin X Factor kan yang pertama. Ya. Nah, terus dulu saya tuh memang nggak terlalu antusias ke kompetisi gitu. Karena kan biasanya suka nyanyi ngamen-ngamen, biasa ngafe gitu kan. Biasalah gitu. Terus Papa tuh suka ngomong gitu, kapan ya anak saya berdiri di panggung itu gitu. Pernah. Sampaikan langsung gitu ya. Pernah. Nah, kenapa nggak ikut aja ini kayak Fatin gitu kan? Dulu kan saya masih bisa dibilang ya belum berhijab beginilah Pak, masih anak kafe lah. Gitu kan. Ya tahu lah pasti anak kafe kan. Perjalanannya dulu kan gitu. Terus udah gitu ya saya cuman dengar gitu, saya nggak komen gitu, nggak ngebales lah ibaratnya. Tapi ngerti maunya apa tuh apa gitu waktu belum jadi almarhum kan gitu. Terus nah nggak tahu kenapa tiba-tiba ada Abi Singer kan waktu itu kan. Abi dan teman-teman yang lain tuh aku lihat dia daftar online gitu. Terus ada pendaftaran X Factor 2015 gitu. Saya tuh awalnya nggak pernah kepikiran Pak mau ikut. Pokoknya lalu lalang walaupun lihat iklannya biasa saja gitu. Dari dulu tuh biasa aja mau apa aja lomeng biasanya ya udah, terus nggak pernah ngikutin siapa sih sekarang yang ikut atau gimana, nggak pernah ngikutin Pak gitu. Jadi fokus nyanyi aja di sini, wedding kayak gitu-gitu. Akhirnya terus menikmati pokoknya dulu ya. Nikmati banget Pak. Dari panggung ke panggung. Nikmatin banget. Asik ya. Asik bang, anak band lah. Anak band. Gaul dulu. Gaul banget. Sekarang mah udah aduh Allah, nggak tahu ya. Dulu mah iya. Terus akhirnya teman-teman pada daftar, kalau nggak salah aku dengar tuh 5 orang. Dari Lombok. Dari Lombok itu kayaknya 5 orang gitu. Terus pas ikut coba daftar online gitu, coba-coba aku minta tolong suamiku, sayang gimana sih, penasaran, coba ikut yuk gitu. Coba ikut, bener nih kamu serius, udah mentalmu kuat nggak? Waktu itu kan waktu ada masih ya zaman-zaman aku lagi ada trouble besar, maksudnya trouble besarnya tuh ada perceraian dulu kan, sempat ada perceraian dulu.
Nah, biasalah namanya kita berumah tangga kan pasti ada dropnya Pak. Ada kalanya drop. Nah itu suamiku nanyain gitu, yang baru ini suamiku nanyain, kamu siap nggak mental gitu, siap semua nggak, kamu kuat nggak gitu. Akhirnya aku coba bilang ya iseng aja gitu. Jadi udah di warning juga ya? Udah di warning sama suamiku dari awal karena yang paham kan dia, yang paham aku. Kemarin saat kemarin itu, yang dulunya sebelumnya aku kan orangnya apa ya, bisa dibilang strong ya, strong, dulu tuh aku mau sendiri mau apa strong aja gitu. Nah setelah kejadian itu aku agak ya bisa dibilang drop itu wajar jadi lah, wajar, kurang pede. Pak. Oh bukan kurang lagi. Wah. Itu bisa dibilang pada saat itu tuh aku bener-bener yang ada di titik mungkin ya di titik ini karena aku ngerasainnya. Tapi ketemu dengan suamiku ini akhirnya aku dicoba dibantu angkat lagi percaya diriku semuanya gitu, diangkat, tapi memang belum masih 50% saat itu kondisi aku. Nah akhirnya coba iseng yakin gitu, iseng aja gitu, belum tentu lolos kok, aku bilang kayak gitu. Ini isengnya ini ya? Iya beneran Pak, serius. Apalagi serius? Iya beneran waktu itu aku nggak ada target apapun, intinya cuma pingin tahu, cuma pingin nyoba, pengen rasain kompetisi gitu aja cuman pingin gitu aja awalnya gitu. Coba aja sayang iseng-iseng gitu kan ngomongnya. Aku yakin, suamiku bilang gitu, coba aja namanya juga iseng-iseng, aku bilang sama dia gitu. Iseng-iseng berhadiah. Kan gitu. Awalnya kan nggak tahu lah Pak, ya gimana ceritanya kan nggak tahu gitu, cuman namanya kita mencoba kan. Betul. Akhirnya aku coba daftar di Jogja. Tapi audisi di sini nggak ada? Nggak ada, waktu itu melalui online. Bali nggak ada? Nggak ada waktu itu. Oke, berarti yang terdekat dengan Jogja. Kita di Jogja. Yang terdekat itu Jogja. Akhirnya suamiku daftarin dan masuk, dapat nomor registrasi. Nah, dapat nomor. Nah, udah gitu langsung dipanggil ke Jogja kan, berangkat ke Jogja. Nah, kalau si Abi sih lewatnya lewat Surabaya. Abi waktu itu. Dan aku ketemu temanku di Jogja itu yang anak KLU itu, si Mia. Mia itu anak KLU, terus yang dari Sumbawa tuh nggak tahu dia audisi di mana, nggak ketemu. Terus Peti yang si bule itu kan dari Lombok juga. Ya. Awalnya dia Lombok juga kan karena dia SMA 1 sini. Aku tuh nggak tahu, nggak kenal. Jadi ketemunya di Jajing, udah tahu di Jajing sana di Jakarta ketemunya, dan aku nggak tahu Peti itu siapa. Nggak tahu, sama sekali nggak tahu beneran. Ini buah keisengan. Iya keisengan, karena memang awalnya keisengan kan. Bener-bener ini iseng, pure ini iseng gitu. Akhirnya aku coba ikutin ke Jogja. Audisi pertama aku dianterin lah sama kakak aku, sama adikku berdua. Jadi aku nginep berapa nggak salah 2 malam ya di sana. Aku tinggalin anakku yang bayi. Coba kan isengnya tuh sampai ninggalin anakku, tapi herannya. Isengnya tuh sampai ninggalin. Berarti mulai serius? Nggak tahu juga kan, baru pertama Pak. Ninggalin anak itu berarti udah nggak tahu juga, tapi gitu. aku ngerasa kayak iseng aja gitu. Masih karena emang ya? Tapi memang aku suka keliling orangnya Pak. Jadi kebiasaan jadi iseng gitu. Nggak nyambung kan. Nyambung sudah, apalagi di Jogja. Kita Jogja. Sulit mau pulang di situ. Sulit karena di sana kan, di sana mah apa sih yang nggak ada Pak, serba murah juga kan. Saya 9 tahun di situ. Oh iya? Aku udah pernah di Jogja, tapi cuma nyanyi seberapa bulan aja sih Pak. Hampir nggak pulang saya dulu di Jogja. Hati-hati loh Pak, nggak pulang Pak. Nah terus ikutin. Ikutin. Abis itu aku coba audisi pertama. Audisi pertama kita kan waktu audisi pertama tuh masih dalam box nih. Kita tuh dalam box yang kayak kita foto studio box gimana sih? Nah gitu, audisinya kayak gitu. Jadi ada satu orang yang ngetes kita di situ. Saya nggak tahu itu siapa gitu. Intinya dia yang audisi kita, satu orang itu. Nah setelah dari box itu diumumin kan siapa yang lolos, nomornya umur undi berapa yang lolos. Aku diumumin lolos waktu itu. Masuk ke dalam ruangan. Satu, saya nggak tahu ruangannya itu apa ya, seperti kayak ballroom gitu ya. Masuk, nah itu kita udah berjejer yang siapa aja yang lolos gitu. Masuk berapa besar aku lupa, dulu udah rame banget Pak, rame banget bener. Itu kalau nggak salah itu ribuan atau itu saking ramenya. Di JEC kalau nggak salah. Iya, itu di JEC waktu itu. Dan itu kan yang ikut itu kan semua sekolah musik rata-rata. Itu gila-gila suaranya Pak. Jogja tahu sendiri. Iya betul, banyak sekolah musik di situ. Banyak sekolah musik di situ, dan aku nih bukan lawan otodidak kan gitu. Otodidak nggak ada, aku nggak ada basic apa-apa Pak, nggak ada basic. Nggak ada basic, tapi begitu nyanyi dirinya tercengang. Iya makanya aku nggak tahu kenapa. Jadi aku mikirnya ya kok bisa lolos yang pertama, yang kedua audisi lagi, yang kedua sampai ketiga keempat kalau nggak salah itu audisinya. Yang terakhir ada Robi Purba di situ, jurinya 6. Tapi itu aku lihat jurinya tua-tua, senior semua di Jogja. Itu sebelum masuk ke panggung? Belum, jauh masih. Masih gitu. Jauh Pak. Stepnya tuh gimana ya? Stepnya tuh jauh termasuk gitu.
Jadi aku step 2 lolos, step 3 lolos, step keempat, terus step keempat tuh terakhir itu kita ada di ya seperti ruangan ini ya, seperti ruangan ini, tapi ya udah ada kamera yang pasti, udah ada kamera, udah mulai ada kamera, udah mulai shoot, udah juri udah ada 6 orang kalau nggak salah, tapi itu sepertinya kayaknya sih senior ya. Belum, nggak ada yang dikenal? Enggak, itu semua juri lokal. Juri lokal dulu juri lokal, tapi dia ada diutus Robi Purba langsung. Ya, presenternya ya? Presenter, karena waktu itu dia syuting, Bang Robi juga syuting kan, syuting juga untuk opening, mereka audisi di Jogja waktu itu. Terus aku, nah di situ diumumin sama masuk ke ruangan lagi, diumumkan nanti kita tulis formulir gitu, seperti kayak ada lembaran tuh kita menulis semua lah data kita. Jadi ada 30 orang yang lolos di posisi waktu saya ada di ruangan itu, ada 30 orang lagi yang di posisi berbeda. Jadi kiri dan kanan. Jadi nggak tahu sudah. Jadi berarti kayak lihat kelakuan baik, kelakuan buruk gitu Pak. Iya kan? Ya aku nggak tahu. Aku memang ke kanan posisi ke kanan. Nah mereka yang nggak tahu lah ya. Waktu itu aku nggak tahu apakah ini nanti pengumumannya yang kiri maksudnya apa, yang kanan maksudnya belum tahu. Waktu itu belum tahu. Nah udah gitu kita masuk situ, nanti dikasih lah penjelasan sama panitia gitu. Panitia dari Jakarta bilang, Mbak nanti kalau misalkan ada telepon sebulan kemudian untuk Mbak audisi di Jakarta, berarti Mbak lolos. Nah gitu. Kita diumumin sama semua tuh yang satu ruangan. Nah ketika di sebelah itu aku dengar bocoran teman-teman itu kayak yang di sebelah kenapa gitu kan, tanya gitu. Ribut-ribut apa gimana? Iya Pak, sempat mereka keluar tuh ada yang nangis. Nanti dia bilang kalau misalnya kan di sini kemungkinan kalau nanti nggak ditelepon yang sebelah sini kemungkinan nggak lolos gitu. Udah ada pengumuman seperti itu sebenarnya udah ada. Cuman kita kan masih belum berani nyimpulin sih waktu itu berani. Masih menjaga semangat. Oh iya masih. Cuman nggak mau kepedean juga Pak, nggak mau kepedean juga kan, karena kita nggak tahu ini bener lolos apa enggak. Karena kita kan tetap nunggu call dulu kan di Jakarta gitu. Akhirnya benar kita pulang lah ke Lombok. Udah sampai situ. Oh, jadi saya kira sudah ada kabar. Enggak. Karena setelah itu kan kita menunggu sebulan. Sebulan jedanya. Jedanya sebulan. Selama sebulan itu beban gimana? Apa dibawa santai saja? Biasa aja karena lolos. Karena nggak target ya? Enggak, karena nggak lolos ya udah. Ya ini, gimana? Ini anaknya nggak target. Ya emang nggak target Pak. Beneran nggak target. Jadi anggap aja di ke Jogja kemarin tuh sambil coba-coba iseng, kalaupun lolos ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah. Kenapa enggak? Itu ilmu ikhlas yang paling bagus itu. Ya terus mau diapain Pak? Kan gitu, mau diapain kalau nggak lolos? Sekarang gini, kalau aku nggak lolos, aku mau marah sama siapa? Kan nggak bisa, ada jalannya. Gitu. Mantap. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku anggapnya itu iseng. Pak kemarin tuh bukan iseng gimana-gimana, cuman ya terus pulang lah kita kan sebulan pulang. Pulang ya udah aku kembali normal ngurusin anakku yang masih dilupain bisa jadi itu ya. Apanya? Lupa kalau lupa bisa jadi itu aku jadiin lupa karena beraktivitas kembali lagi kan. Karena normal seperti kita layaknya setiap hari Pak gitu kan. Aku normal gitu, masih ASI juga kan. Waktu itu masih ASI. Terus udah gitu kerja normal ya udahlah kan, kebetulan memang nggak pernah pakai pembantu sih dari dulu Pak. Memang senang sendiri gitu kan. Apa senang sendiri. Normal suami masih kerja gitu. Waktu itu suami masih aktif kerja waktu itu. Nah terus nggak tahu kenapa tiba-tiba sebulan kemudian ada telepon dari Jakarta. Nggak nyangka itu telepon dari mana? 021. Waktu itu belum lihat kan, masih ada suara aja Pak berdering gitu kan. Nggak tahu gitu. Tiba-tiba siapa sih nelpon gitu? Nggak kepikiran kalau ada telepon tuh dari Jakarta tuh udah lupa. Karena lumayan sudah 1 bulan ya. Sudah agak lupa Pak, udah agak lupa gitu. Akhirnya nggak seantusias aku nungguin gitu. Enggak gitu. Akhirnya bener. Nah, kok aku lihat kok 021 ya gitu. Nah, itu baru ingat. Ya Jakarta. Jakarta kan gitu. Kok 021? Saya kok 021? Coba aja angkat. Suamiku bilang kayak gitu kan. Kas angkat. Mbak Desi gitu, Desi Natalia kan, iya gitu. Mbak selamat ya, Mbak lolos di judging ekspektor. Oh iya Mbak gitu. Oh iya alhamdulillah makasih ya Mbak. Cuman gitu. Oh makasih Mbak gitu aja. Iya ya udah nanti Mbak Desi selanjutnya akan ada panitia yang chatting langsung dengan Mbak Desi untuk bagaimana nanti keberangkatan ya. Untuk apa terus step apa lagi yang harus dijalani gitu. Ya udah, oh ya udah Mbak makasih gitu kan. Makasih ya udah aku nggak masih biasa nggak di situ atau agak gitu, ya udah mulai ngerasa yang oh iya yakin gitu kelolos gitu loh. Kayaknya udah mulai euforia ini ya. Udah mulai nih ada rasa ternyata
ternyata diperhitungkan gitu. Mulai ada diperhitungkan rasanya tuh meskipun masih tahap judging. Karena judging tuh masih panjang lagi prosesnya, panjang lagi masih gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih. Kita ini kan ibaratnya orang awam yang belum pernah ikut kompetisi. Yang masih orang daerah gitu loh, Pak. Selama ini kan tahap proses kompetisi di sini kan sangat beda gitu. Beda banget. Sekali kita masuk bisa pengumuman dulu enggak kan? Iya, beda banget memang. Beda banget dan step-stepnya tuh sangat berbeda gitu, Pak. Enggak semudah yang kita bayang di sini gitu. Jauh sekali gitu. Yang kayak setelah saya di sana terus dihubungin lah sama panitia untuk apa? Siap-siap berangkat. Siap, tanggal segini Mbak Desi harus judging. Itu masih bolak-balik tuh. Masih bolak-balik Lombok Jakarta gitu. Masih bolak-balik, Pak. Akhirnya Mbak Desi nanti tanggal segini berangkat ya buat judging gitu. Siapin kostum 2 atau gimana. Nah, itu udah disiapin kostum. Oh ya Mbak, siap gitu. Akhirnya berangkat. Tapi memang biaya dari mereka semua. Oh, jadi udah mereka yang biayain semua ya? Pesawat mereka nanggung gitu dari. Cuman mungkin waktu itu makanan ya belum kayaknya ya. Jadi kayaknya belum ada pack untuk makanan itu belum ada gitu. Akhirnya kita ya itu judging itu mulai itu nggak sehari judging itu 2 hari kalau nggak salah. 2 hari. Kita 2 hari nunggunya gitu. Jadi kan menurut undian, Pak. Oh ya, menurut nomor urut ya. Nomor urut dada kita kan. Nah, gitu. Jadi aku kalau nggak salah itu nomor berapa itu ya? Agak malam ya. Agak siang, Pak. Aku lupa waktu itu ya. Intinya semua pada nyanyi gitu. Semuanya pada latihan gitu. Aku diam sendiri. Latihan terus semuanya, kan. Semuanya mereka bener-bener antusias, mereka tuh bener-bener yang mengeluarkan mereka ya maksudnya pokoknya kemampuan terbaik, kemampuan kehebatan mereka gitu. Iya. Tapi akunya sendiri kok diem, Pak. Apa yang merasa apa masih belum percaya diri? Itu waktu itu aku ngerasa nggak percaya diri. Mungkin Bapak bisa lihat di video-video saya mungkin yang ada saya kadang menggaruk kepala atau gimana. Nah, itu karena memang kepercayaan diri saya belum balik waktu itu. Ya jadi masih soal-soal ikut lomba, Pak. Gitu padahal tahu diri sendiri masih cengeng gitu kan waktu kemarin. Proses penenangan diri juga termasuk. Benar. Dan pembentukan ulang diri lagi untuk jadi kuat lagi gitu. Bener, Pak, di situ bener-bener tuh tempatnya. Pas kali berarti ya nemukan momen lagi. Pas, cuman kuat enggak? Nah itu kuatnya apa enggak di situ. Nah gitu, makanya aku bilang waktu itu semua pada nyanyi, semua pada ya mereka latihan lah, sangat benar-benar latihan gitu. Aku sendiri diem gitu ngeliatin mereka gitu, diem main handphone gitu aja. Hubungan sama suami gitu aja. Udah nggak ngeliatin foto anaknya dong gitu kayak gitu Pak. Aku malah yang kangen namanya juga mama, Pak. Mikirin rumah beneran Pak. Aku di situ fokusku di rumah kadang gitu loh. Bener. Akhirnya udah gitu terus pas udah pada mereka nyanyi udah urutan aku diam aja ya Allah. Udah gemeter Pak. Meskipun nyanyi sering Pak. Tapi pasti auranya beda kan, karena ini aura kompetisi nih. Beda Pak, beda banget. Kompetisi itu terasa banget di situ dan gila ya kita berada di depan juri itu mentornya itu bener-bener itu auranya itu ke kita itu kayak mereka pun jaraknya segitu aja ke kita udah jauh ya, lumayan jauh tapi apa ya Pak ya feedback ke kita itu loh, feedbacknya ke kita itu kok seperti kayak aduh gitu. Tapi saya lihat kalau perform Mbak Desi itu cepat menguasai, artinya ya mungkin dia pas masuk itu ya ada masih terlihat. Tapi gimana begitu nyanyi itu udah mampu membius, jadi terbalik. Mau nggak mau Pak. Ada doanya nggak itu? Ya doa tetaplah doa standar aja. Doa standar iya Pak, tapi kalau misalkan saya itu harus ada khusus gitu ya. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Mungkin karena memang segugup-gugupnya kita mungkin karena sudah terbiasa nyanyi mungkin juga ya. Paling nggak membantu itu ya? Membantu Pak, bantu. Banget. Tapi setidaknya saya waktu mau naik audisi itu saya mau dipanggil tuh saya kan berderet 5 orang nih kalau nggak salah di belakang di backstage saya ada berapa orang yang nunggu gitu untuk dipanggil kemudian karena kan memang harus kalau kita di TV kan harus segera kan Pak, nggak boleh ada seperti delay gitu kan nggak boleh karena kecuali delay kayak memang lagi break komersial, jam tayang TV ini komersial break misalnya karena mereka live jatuhnya kan ada yang tapping mungkin kalau tapping mungkin kan masih bisa kita ya diedit apapun bisa kalau tapping kan, tapi kalau ini kan udah ayo sekarang buruan Mbak Desi di sini. Nah itu teman-teman udah pada gemeter, udah pada dingin, perenggangan tangan tuh udah pada kedingin semua Pak. Wajar itu. Iya, dingin tangan. Ini dada rasanya deg-deg gitu. Terus udah gitu saya nggak pernah sih segugup itu. Nggak pernah. Belum pernah selama ini memang gitu. Tapi
Saya coba olahraga, saya lari-lari di tempat, saya naik turun gitu, saya tumben nyanyi tuh seperti itu. Biasanya saya nyanyi nggak pernah tuh pakai pemanasan, saya harus lari di tempat. Ini pemanasan betulan kayak olahraga ya? Beneran, karena supaya nggak gemeteran. Ini dengkul saya udah kaku, Pak. Beneran, dengkul saya kaku, gemeteran. Dengkul saya waktu itu gemeteran, kaku. Ini saya realita cerita ya gitu. Ini dengkul ini seperti nggak bisa bergerak, Pak. Saya duduk tuh sampai begini. Tapi nggak sendiri kan merasakan nggak sendiri, itu? Sama. Cuma kan caranya berbeda-beda ya. untuk apa sih? Ada yang kelihatan, ada yang pintar disembunyikan kan? Kalau aku kelihatan, Pak. Maksudnya ini tangan udah dingin, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku doa terus, ya Allah. Saya pemuda lah gitu, kayak gitu-gitulah. Bismillah, dan aku tenang nyanyi gitu. Karena mungkin karena aku PD-ku belum balik itu mungkin Pak, dibarengin dengan itu. Betul. Jadi nervousku semakin mungkin kalau aku yang dulu mungkin ikut di situ mungkin cuek mungkin ya. Betul. Mungkin kalau sekarang sih beda Pak, beda. Nah, ya, momennya tuh beda gitu yang aku dapat gitu. Akhirnya aku coba naik Pak, naik gitu, bismillah gitu. Ini jalan aja gemeter nih dengkul Pak. Ini jalan ke stage itu aja gemeter nih, minta ampun nih dengkul Pak. Juri pertama kali dilihat siapa? Semua lah. Kan semuanya di situ, Pak. 5 ya? 5. Waktu itu ada Ocha ya. Papa Baby, Teh Ocha, enggak di 4 ya. Terus Mas Dani, Teh Ocha, sama Afgan. Berempat ya. Berempat gitu. Nah, terus aku kan yang paling aku khawatirkan itu Mas Dani kan. Ya, pedes itu. Mas Dani kan orangnya kan ini kan gitu. Ya, ciles banget ininya komentarnya. Kalau kita lihat sepintas. Ya, tapi baik hati itu. Kalau sepintas iya, tapi kan nggak ada yang tahu Mas Dani gimana, kan gitu, nggak ada yang tahu kan? Hanya Mbak Mulan yang tahu. Iya, Mbak Mulan. Dan kita anak-anak buahnya udah tahu lah, setidaknya kan kurang lebih tahu lah Mas Dani seperti apa. Betul, ya. Orangnya seperti apa gitu. Kalau kita nggak tahu, memang kita kan kata kenal sama kata sayang kan Pak. Betul. Nah kayak gitu, jadi ketika kita tahu orang, ketika kita hanya kita kan bisa melihat orang dari background luar aja ya, tapi ketika kita udah masuk tahu sedikit, tahu lebih jauh tentang mereka, kita juga bisa ngambil. Kita bisa ngambil ini kok. Pemikiran. Ada sisi berbeda ternyata. Ada sisi berbeda kok. Gitu. Jadi kadang di layar itu juga memang harus berbeda. Iya betul. Itu kan kemasan semua. Kemasan sebenarnya, tapi enggak. Memang Mas Dani itu cool memang cool orangnya gitu. Kita lanjut lagi yang tadi dulu ya. Akhirnya aku mau nyanyi gitu. Ini masih gemeter nih. Ya Allah, kakiku gemeter gini ya gitu. Itu ini seumur hidup aku kayak gini nyanyi, kayak orang nggak pernah nyanyi gitu. Padahal ini penguasa panggung. Ya Allah Pak, nggak kayak bukan kayak aku tuh baru nyanyi, maksudnya datang di panggung terus takut gitu, malu gitu. Nah yaudah Bismillah bisa gitu. Aku bilang gitu. Akhirnya ditanya sama mau nyanyi apa, Teh Ocha. Aku bilang Teh Ocha kan lupa ya dulu. Karena dulu pernah nyanyi Teh Ocha waktu SMP. Oh pernah? Pernah, dia kan pernah ke Lombok. Dia kan sering ke Lombok dulu sama Yankis Band, sama BPD gitu kan. Bapak saya dulu kan kerja di Bank NTB Pak. Bapak saya dulu gitu pensiunan Bank NTB, terus sering ngadain kayak kampanye. Karena Teh Ocha diundang waktu itu. Teh Ocha masih SMA. Waduh. Belum jadi artis, belum ada yang tahu Teh Ocha gitu. Nah dulu tuh kita deket banget, sampai papanya sering teleponan kan. Akhirnya sampai aku tahu Teh Ocha tuh sukanya apa gitu. Mamaku tuh tahu yang dibuatin mama kan. Makanya aku bilang Teh Ocha pernah dibuatin mamaku paru kayak gitu. Ya memang bener itu. Deket banget kita dulu sama Teh Ocha. Nah Teh Ocha lupa. Saking dulu aku masih SMP Pak. Oh jauh banget. Jauh banget, lupa lah. Ya wajar. Secara Teh Ocha kan diva udah siapa sih nggak kenal Teh Ocha, kalau kita kan pasti lupa lah. Betul. Tapi lupa. Nanti pasti ingat dia kan. Ingat. Akhirnya dia ingat, ujung-ujungnya ingat. Udah gitu Teh Ocha bilang gitu. Ini lagu apa gitu kan? Ya saya bilang sih awalnya tuh Yayap Nothing kan. Nggak di ini sama Mas Dani kan. Mas Dani kan bilang itu udah lagu diharamkan kan gitu. Diharamkan, saya bingung lagu diharamkan kayak gimana kan gitu awalnya. Kan bingung. Versi Ahmad Dhani. Ya bingung Pak. Kan diharamkan, mungkin selera Mas Dani kan berbeda lah. Kalau kita kan memang selera wedding kayak gitu, beda kan Pak. Dan menurut usia saya ya lagu-lagu yang saya seneng yang berkualitas, menurut saya lagu yang berkualitas yang memang seperti itu semua. Betul. Bukan seperti lagu IDM yang sekarang kan saya menganggap itu nggak bisa dibuat untuk bisa dibuat untuk cuman genre saya mungkin genrenya beda kayak IDM gitu. Karena karakter tipe suara kita kan memang cenderung ke yang ke sana gitu. Nggak bisa dipaksain. Nah, akhirnya saya coba nyanyi itu. Terus ini nggak mau. Ya udah deh, nggak ada lagu lain lagi. Daripada yang lain ya udah coba itu.
Oh iya, nggak ada pilihan, berarti cuman ada Pak, cuma Mas Dhani nggak mau lagu lain, tetap maunya lagu yang ya udah I've Nothing aja. Oh, gitu. Ya udah kata Ocha, udah lagu I've Nothing aja, Ocha bilang ya udah mau nggak mau bawa lagu I've Nothing. Pas pertamanya itu agak gemeter Pak. Masih belum masih belum Pak, masih belum. Orang setengah lagu aja aku masih gemeter kok dengkulku. Setengah lagu loh itu. Tapi coba untuk fokus, mencoba untuk fokus supaya berjalan aja dulu selesai gitu. Menemukan percaya diri itu setelah ngelihat para dewan juri itu diam, fokus ngelihat. Sebenarnya aku tuh nggak bisa ngelihat Pak. Mataku kemarin kan nggak pakai softland. Jadi kan minusku ini tinggi 9,5 waktu itu 9,5. Jadi itu aku nggak begitu melihat juri tuh ekspresinya gimana ekspresi, nggak lihat. Jadi terbantu dengan itu juga sebenarnya. Iya kan, ngelesnya sih seperti itu ngelesnya Pak. Ya kan terbantu lah Pak. Kan kadang ada orang takut lihat mimik orang ya, khawatir lihat gimana nanti kalau mimiknya misalkan ngelihat akunya kok ya gitu, agak sinis, sadis kan, gitu kan misalnya ngelihat gitu. Ngeri Pak gitu kan, apalagi terus ini misalkan kamu jelek misalkan kayak gitu kan. Ya Allah gimana secara Mas Dhani kan udah tahu lah gimana gitu kan. Betul. Jam terbangnya maksudnya kayak apa sih gitu. Terus aku mantap lihat Mas Dhani awalnya. Tiba-tiba Mas Dhani senyum gitu lihat aku. Aku lihatnya di kamera waktu itu. Tapi aku lihat kok Mbak Ocha ngomong, Mas Afgan bilang, aduh baru kali ini ngeliat sebagus ini gitu kan. Mas Afgan bilang gitu sempat kan gitu ya. Ini bukan aku yang ngomong ya Pak. Ya iya kan memang cuplikannya. Ada di cuplikannya kan seperti itu ya gitu. Terus aku bingung lah, kok responnya positif gitu waktu itu kan, alhamdulillah dalam hati kan berarti aku bisa menarik hati-hati judges semua gitu kan. Dan Mas Dhani bilang kamu apa makan nih kan Mas Dhani bilang kayak gitu. Nah, sampai Mas Dhani bisa bicara seperti itu kan berarti aku mikirnya ya Allah aku berarti tadi nggak ngelakuin sesuatu yang aku mengecewakan gitu loh. Betul. Pada apresiasi. Gitu. Tadi aku menganggap alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah gitu. Makanya sampai nggak nyangka sih kalau Mas Dhani ngomong seperti itu gitu. Terus Teh Ocha ya pesan beras Lombok kayak gitu kan supaya sore nggak nyangka gitu. Karena aku mikirnya Pak ya, aku tuh dari dulu mikirnya gini. Orang bilang bagus, suara bagus, tapi menurutku sendiri di mana itu di luar tuh banyak sekali orang banyak suara yang bagus. Ya, tapi kan harus selalu membangun seperti itu. Aku gitu Pak, orang kenapa nggak pernah mau ikut karena aku mikirnya orang bilang bagus suaraku, tapi ntar dulu banyak orang juga belum tentu sama penilaian dengan orang yang menganggap aku bagus kan begitu. Betul, agar kita nggak kecewa juga nanti bener, Pak, ternyata gitu. Ada yang berkomentar, wah ini kan menurut versi masing-masing kan. Jadi gimana bebasnya orang nih menilai kalau aku gitu sih. Betul, ini sangat luar biasa ini. Jadi sampai dapat apresiasi komentar yang nggak disangka kan di situ. Terus dan yang saya lihat sih sebenarnya nih antusiasme masyarakat Lombok. Jadi setelah beredar video itu di internet, wah ternyata, nah setelah itu ada nggak hal-hal yang berbeda ini? Kalau berbeda pasti Pak. Kalau berbeda itu pasti, karena kan aku mikirnya kan gimana ya, selama ini kan mungkin di Lombok kan belum ada yang lolos untuk pop ya. Iya. Mungkin dangdut mulai banyak lah ya dangdut. Saya aku juga punya dangdut sini bagus-bagus ya, keren-keren gitu. Talent ini banyak sekali di Lombok nih sebenarnya gitu. Terus aku mikirnya kok mulai ada, kalau misalkan kalau aku pulang gitu ke Lombok sudah mulai ada yang minta foto kayak begitu tuh, udah ada perubahan Pak, udah ada perubahan gitu. Terus banyak yang inbox, banyak yang respect gitu ya, Mbak Desi ayo semangat, ayo harus masuk Galasio, gitu. Ini aku mikirnya Galasio, aku mikir kayak gitu. Baru lolos loh ya. Yakin gitu. Yakin ya, ke orang saya yakin itu, aku sendiri belum yakin banget loh Pak waktu itu. Bukan nggak memotivasi diri, bukan. Tapi kan yang menjalani semua kemarin itu saya yang menjalani itu, melihat dengar suara semua teman-teman dan kapasitasnya mereka juga. Kalau bilang dari apa sih di TV itu kan bukan hanya melihat suara aja ya Pak ya. Betul. Tapi keseluruhan yang mereka lihat untuk mereka jual gitu kan. Paket. Nah, packagingnya itu kan kayak gitu. Nah, saya mungkin ada di paket yang kurang, di paket yang mana mungkin gitu kan. Mungkin ya kalau menurut yang lain Kadesi semua datengin. Yang anehnya lagi kenal sama Peti yang bule itu, dia datengin semua rame. Ada satu orang Kadesi yang dapat standing ovation terus direbutin juri-juri ya. Semua pada datang melukin saya waktu itu Pak, teman-teman kompetisi. Saya nggak kenal gitu, tapi mereka pada datang nyemangatin. Kadesi gini.